Pembahasan kuis 4 trigonometri soal nomor 7. Tanpa menggunakan kalkulator, nilai dari sinus 120 derajat itu sama dengan berapa? Baik, pertama-tama kita tuliskan dulu soalnya. Sinus 120 derajat itu sama dengan sinus. Karena kita tahu sudut 120 derajat itu di atasnya 90 derajat tapi masih di bawahnya 180 derajat. Dengan kata lain, sudut 120 derajat itu berada di kuadran kedua, dan berarti 120 derajat dapat dituliskan menjadi 180 derajat min titik-titik seperti ini. Kemudian kita hitung 180 derajat dikurangi 120 derajat itu sama dengan 60 derajat. Jadi sinus 120 derajat itu sama dengan sinus 180 derajat min 60 derajat. Langkah selanjutnya tinggal kita tuliskan, berarti sin 60 derajat seperti ini. Berikutnya tandanya bagaimana, positif atau negatif? Kita gunakan fenomenum yang kita sudah hafalkan, yaitu semua sindikat tangannya kosong. Kuadran kedua yang positif itu yang sin. Jadi nilai ini sinus 60 derajat ini, sinus 120 derajat itu sama dengan positif sinus 60 derajat. Seperti ini. Dan kita tahu nilai dari sinus 60 derajat itu kita dapat menggunakan aturan tangan yang kemarin kita hafalkan. Sinus 60 derajat itu sama dengan nilainya adalah akar 3/2, atau dapat juga ditulis setengah akar 3. Dan jawaban yang paling betul adalah yang ini. Semudah itu. Berikutnya, soal nomor 8 dari pembahasan kuis 4 trigonometri. Tanpa menggunakan kalkulator, nilai dari tangan 330 derajat itu sama dengan berapa? Seperti langkah-langkah sebelumnya, pertama-tama kita identifikasi dulu sudut 330 derajat itu lebih dari 270 derajat, tapi masih di bawahnya 360 derajat. Dengan kata lain, sudut ini berada di kuadran keempat. Dan di kuadran keempat kita harus mengubah bentuk atau sudut 330 derajat ini menjadi 360 derajat min titik-titik seperti ini. Dan kita hitung titik-titiknya diisi dengan cara mengurangkan 360 derajat dengan 330 derajat, yaitu 30 derajat. Dengan demikian sudut 330 derajat itu dapat diubah menjadi 360 derajat min 30 derajat. Langkah selanjutnya kita tuliskan saja tangan 30 derajat. Tapi jangan berhenti dulu. Kita identifikasi tandanya positif atau negatif dengan menggunakan fenomenum atau hafalan yang tadi kita hafalkan. Semua sindikat tangannya kosong. Di kuadran keempat yang positif itu yang kosinus. Dengan demikian nilai tangan haruslah negatif seperti ini. Dan kita tahu nilai dari tangan 30 derajat itu sama dengan 1 per akar 3, atau kalau kita rasionalkan nanti akan menjadi akar 3 per 3 atau min 1/3 akar 3 seperti ini. Dan jawaban yang paling tepat atau yang paling betul adalah jawaban yang ini. Semudah itu. Berikutnya, pembahasan kuis 4 trigonometri soal nomor 9. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai dari sinus 495 derajat. Baik, kalau kita perhatikan, sudut 495 derajat itu sudut yang lebih dari 360 derajat. Atau dengan kata lain, sudut ini lebih dari 1 putaran, tapi masih di bawahnya 720. Seperti biasa saya tulis lagi, 1 putaran itu 360 derajat, 2 putaran itu 720 derajat, 3 putaran itu 1080 derajat, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, sudut 495 derajat itu di atasnya 360 derajat, tapi masih di bawahnya 720 derajat. Jadi kita tulis saja seperti ini. Sinus 1 kali putaran
1 kali 360 derajat plus titik-titik. Nah, titik-titiknya dicari dengan cara seperti ini. 495 dikurangi 1 putaran. Hasilnya 135 derajat. Dengan demikian, sudut 495 derajat itu diubah menjadi 1 kali 360 derajat ditambah 135 derajat. Kemudian di bawahnya langsung saja ditulis sinus 135 derajat. Kemudian jangan berhenti sampai di sini. Selanjutnya, perhatikan bahwa sudut 135 derajat itu masih di atasnya 90 derajat, tapi di bawahnya 180 derajat. Dengan kata lain, sudut 135 derajat itu berada di kuadran yang kedua. Selanjutnya, kita akan ubah sudut 135 derajat itu menjadi 180 derajat dikurangi titik-titik. Ya, dengan cara seperti ini, buram 180 dikurangi 135 berarti 45 derajat. Dengan demikian, sinus 135 derajat itu sama dengan sinus 180 derajat dikurangi 45 derajat, dan hasilnya sama dengan sinus 45 derajat. Seperti ini. Tapi jangan berhenti dulu, tandanya harus kita perhatikan. Kita ingat-ingat lagi, itu tanda penum-penum ini. Semua sindikat tangannya kosong. Di kuadran kedua itu yang positif adalah sin. Sehingga ini nanti diberi tanda positif. Dan hasil dari sinus 45 derajat kita tahu itu sama dengan akar 2/2. Atau kalau ditulis dalam bentuk pecahan seperti ini, 1/2 akar 2. Seperti ini. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang ini. Semudah itu. Saya lanjutkan pembahasan kuis 4 trigonometri soal nomor 10. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai dari kosinus negatif 150 derajat. Baik, kosinus dari sudut negatif 180 derajat itu sama dengan berapa? Untuk mengingat kembali, sinus sudut negatif itu sama dengan negatif sinus sudut tersebut. Sementara tangen sudut negatif itu sama dengan negatif juga dari tangen sudut tersebut. Yang paling berbeda adalah kosinus negatif itu sama dengan positifnya kosinus sudut tersebut. Oke. Karena soal ini merupakan nilai kosinus dari sudut negatif, maka nanti jawabannya sama dengan kosinus sudut positifnya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita perhatikan sudut 150 derajat ini. Sudut 150 derajat ini di atasnya 90 derajat, tapi masih di bawahnya 180 derajat. Atau dengan kata lain, sudut ini berada di kuadran yang kedua. Karena berada di kuadran kedua, berarti kita ubah dulu menjadi bentuk seperti ini. 180 derajat min titik-titik. Oke. Kita hitung 180 derajat dikurangi 150 itu berarti 30 derajat. Jadi kosinus 150 derajat itu sama dengan kosinus 180 derajat min 30 derajat. Dan hasilnya di bawahnya kita tuliskan kosinus 30 derajat. Seperti ini. Tapi jangan berhenti dulu. Perhatikan tanda positif negatifnya dengan menghafalkan atau dengan menggunakan fenomenon yang sudah kita hafalkan. Semua sindikat tangannya kosong. Kalau di kuadran kedua, yang positif itu sinus, berarti kosinus haruslah bernilai negatif. Seperti ini. Oke, berarti hasil akhirnya adalah min kosinus 30 derajat kita tahu adalah akar 3/2, atau kalau ditulis dalam bentuk lain, min setengah akar 3. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang ini. Semudah itu. Saya lanjutkan pembahasan kuis 4 trigonometri soal nomor 11. Tanpa menggunakan kalkulator, hitungan nilai dari sinus negatif 300 derajat ditambah kosinus 210 derajat. Baik, kita coba pelan-pelan. Kosinus dari negatif 300 derajat
itu dapat dituliskan menjadi, tadi saya ingatkan lagi, sudut negatif kalau kosinus itu sama dengan positifnya, tinggal ditulis saja kosinus 300 derajat seperti ini. Selanjutnya, kalau kita perhatikan sudut 300 derajat itu sudut yang berada di kuadran 4, karena 300 derajat lebih dari 270 derajat, tapi masih di bawahnya 360 derajat. Selanjutnya kita ubah bentuk 300 derajat itu menjadi 360 derajat dikurangi titik-titik. Ini pola untuk kuadran keempat. Seperti ini. Dan kita hitung 360 dikurangi 300 itu sama dengan 60 derajat. Berarti di sini ditulis 60 derajat. Disimpulkan kosinus 300 derajat itu sama dengan kosinus 360 derajat dikurangi 60 derajat. Langkah selanjutnya, pada bagian bawah tinggal ditulis saja kosinus 60 derajat. Seperti ini. Kemudian tandanya bagaimana, positif atau negatif? Kita buka lagi hafalan kita ini, fenomenum kita. Semua sindikat tangannya kosong. Di kuadran keempat, yang positif itu yang cos. Jadi ini haruslah positif nanti jawabannya ya. Oke, ditandai dengan plus gitu. Sehingga hasilnya adalah plus dari kosinus 60 derajat. Kosinus 60 derajat itu sama dengan 1/2. Oke, itu kita simpan dulu. Selanjutnya kita akan menghitung yang nilai kosinus 210 derajat. Kosinus 210 derajat. Kalau kita perhatikan sudut 210 derajat itu lebih dari 180 derajat, tetapi masih di bawahnya 270 derajat. Dengan kata lain, sudut ini berada di kuadran yang ketiga. Kuadran ketiga memiliki pola 180 derajat plus titik-titik. Seperti ini. Kuadran yang ketiga. Oke, kita hitung. Sekarang 210 dikurangi 180 itu sama dengan 30 derajat. Berarti sudut 210 derajat diubah menjadi 180 derajat plus 30 derajat. Langkah selanjutnya tinggal kita tuliskan langsung kosinus 30 derajat. Seperti ini. Tapi hati-hati, tunggu dulu. Tandanya positif atau negatif, kita lihat di sini. Semua sindikat tangannya kosong. Kuadran yang ketiga itu yang positif adalah tangan. Artinya sinus dan kosinusnya bernilai negatif, ini haruslah bernilai negatif. Kita tandai dengan negatif seperti itu. Dan hasilnya adalah negatif dari nilai kosinus 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Seperti ini. Terakhir, kita jumlahkan. Soal itu meminta nilai dari sinus negatif 300 derajat ditambah kosinus 210 derajat sama dengan, tadi kita hitung sinus negatif 300 derajat itu sama dengan setengah, kita tuliskan di sini setengah, ditambah dengan kosinus 210 derajat tadi sudah kita hitung sama dengan negatif setengah akar 3. Seperti ini. Selanjutnya, karena sama-sama memiliki faktor setengah, berarti kita bisa memfaktorkan menjadi setengah, kurung buka, kurung tutup. Ini setengah dibagi setengah itu 1, kita tuliskan di sini. Kemudian negatif setengah akar 3 kalau dibagi setengah itu sama dengan negatif akar 3. Seperti ini. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah, kebetulan tidak ada jawabannya ini. Jawaban yang F. Berikutnya, pembahasan kuis 4 trigonometri soal nomor 12 tanpa menggunakan kalkulator. Nilai dari tangan negatif 780 derajat dikurangi tangan 1470 derajat sama dengan berapa? Baik, tangan negatif 780 derajat kita hitung terlebih dahulu.
tangen kalau sudut negatif itu sama dengan negatifnya. Seperti ini. Selanjutnya ini negatif dari tangen. Kalau kita perhatikan sudut 780 derajat itu lebih dari 2 putaran atau lebih dari 720 derajat ya. Sehingga kita bisa mengubah 780 derajat itu menjadi 2 kali 360 derajat plus titik-titik. Kita hitung di sini buramnya. 780 dikurangi 2 kali 360 itu 720 sama dengan 60. Seperti ini kita tuliskan di sini 60 derajat. Jadi tangen 780 dapat diubah menjadi tangen 2 kali 360 derajat ditambah 60 derajat. Lanjut bawahnya. Kita tuliskan kembali tandanya negatif tangen 60 derajat. Seperti ini. Selanjutnya kita tahu nilai dari tangen 60 derajat itu sama dengan akar 3. Berarti disimpulkan nilai dari tangen negatif 780 derajat itu sama dengan negatif akar 3. Kita simpan dulu. Selanjutnya kita hitung nilai dari tangen 1470 derajat. Itu sama dengan, karena kita tahu bahwa sudut 1470 derajat itu lebih dari 1 kali putaran. Sekarang kita identifikasi ini berapa kelipatan putarannya ya. Kita urutkan 360, terus berikutnya 720, 1080, kalau 4 putaran 1440. Berarti ini masih di bawahnya 1400, di atasnya ya, di atasnya 1440 derajat. Jadi kita tulis kan di sini tangen 4 kali 360 derajat plus titik-titik. Kemudian titik-titiknya kita hitung. 1470 kita kurangkan dengan 4 kali putaran itu 0, 3, 30 derajat. Seperti ini. Dengan demikian nilai dari berikutnya, sudut tangen 1470 derajat itu dapat diubah menjadi 4 kali 360 derajat plus 30 derajat, dan di bawahnya kita tinggal tuliskan saja tangen 30 derajat. Seperti ini. Oke, kan kita tahu nilai dari tangen 30 derajat itu sama dengan sepertiga akar 3. Dengan demikian, langsung kita jawab terakhir, nilai dari tangen negatif 780 derajat dikurangi tangen 1470 derajat itu sama dengan, kita sudah menghitung tadi tangen negatif 780 derajat itu sama dengan negatif akar 3. Kemudian dikurangi tangen dari 1470 derajat itu sama dengan sepertiga akar 3, kita tuliskan di sini. Oke. Kemudian karena sama-sama memiliki faktor akar 3, ini 1 akar 3, saya tuliskan saja di sini 1 akar 3, maka kita bisa memfaktorkan menjadi dalam kurung min 1 min 1/3 akar 3. Kalau kita hitung min 1 dikurangi 1/3 itu sama dengan min 4/3 kali akar 3. Jadi jawaban akhirnya adalah min 4/3 akar 3, dan jawaban yang paling tepat adalah bilangan jawaban yang ini. Baik, semudah itu.